Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Desi Irwana. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. She tit for dick, I let her lit, I had to dip. I'm off for fifth, I'm all rich now. I bought a whip, I paint it drive itself. The fuck you think? Yeah, I'm rich now. Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a Bismillahirrohmanirrohim. Hai Ananda peserta didik, apa kabar? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang dari minggu lalu. Di minggu lalu kan kita sudah membahas mengenai jurnal umum. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Tentunya ini masih berkaitan dengan jurnal umum. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan 4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Yang menjadi indikator pencapaian kompetensinya: 1. Menjelaskan pengertian buku besar dan proses pemindah bukuan atau posting. Yang kedua, melakukan pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Yang ketiga, menyusun neraca saldo berdasarkan posting, dan tentunya nanti kalian dapat mempresentasikan pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar. Sementara yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, nantinya Ibu harapkan kalian 1. Dapat menjelaskan pengertian buku besar dan proses pemindah bukuan atau posting. Yang kedua, kalian mampu melakukan pemindah bukuan. Dan yang ketiga, kalian mampu menyusun neraca saldo berdasarkan posting dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, jujur, dan bekerja sama. Ini adalah peta konsepnya, yaitu tahap pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa, yang terdiri dari jurnal umum, pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar, dan nanti kita akan membuat neraca saldo. Oke, sekarang kita akan memasuki materinya, yaitu buku besar. Kira-kira setelah mendengar buku besar, yang ada di dalam pikiran kalian apa? Apakah kalian berpikir bahwa buku besar adalah bukunya besar? Nah, dari penjelasan ini nantinya kalian akan bisa memahami buku besar adalah buku yang berisi kumpulan dari semua akun yang ada di perusahaan. Proses posting dilakukan secara periodik dan tidak setiap hari atau setiap terjadi transaksi. Jadi, buku besar bukan berarti bukunya besar ya. Nah, ini nanti dalam pemindah bukuan atau posting dari jurnal ke buku besar, yang pertama yaitu siapkan akun-akun buku besar yang diperlukan. Yang kedua, pindahkan angka-angka yang ada pada jurnal umum ke dalam buku besar. Yang ketiga, kolom ref pada perkiraan buku besar diisi dari halaman jurnal umum. Nah, jadi nantinya yang kalian siapkan itu adalah jurnal umumnya. Jenis-jenis buku besar itu yang pertama ada bentuk buku besar dengan bentuk T. Yang kedua, bentuk skontro atau bentuk 2 kolom, terus bentuk 3 kolom, dan yang keempat ada buku besar bentuk 4 kolom. Ini penggunaan buku besar tergantung pada perusahaan masing-masing ya, mau menggunakan jenis buku besar yang seperti apa. Namun yang sering dipakai itu adalah buku besar bentuk 4 kolom. Nah, ini adalah format pembuatan kolom buku besar. Yang pertama tentunya kalian harus menuliskan nama perusahaannya.
Karena di minggu lalu kita membuat perusahaan salon beauty dan telah kita selesaikan jurnal umumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat buku besar dari salon beauty. Setelah itu, kalian buat buku besar dan periodenya kapan. Ini kebetulan di bulan Juli 2020 dan kalian buat nama akunnya. Karena nanti yang pertama kalian pindahkan adalah akun kas. Jadi semua akun kas yang ada di jurnal umum pindahkanlah dia ke dalam buku besar. Setelah itu kalian buat kode akunnya. Kalau untuk kas berarti 1101. Ini adalah buku besar bentuk 4 kolom bagian kas yang ada di jurnal umum. Nah, kalian harus memperhatikan jurnal umum yang ada di salon beauty kemarin. Jadi di tanggal 1 itu ada keterangan setoran awal pemilik. Refnya kalian isi JU.1 berarti ada di jurnal umum 1. Dan di tanggal 1 itu kasnya berada di posisi debit, itu dia 100 juta. Dan kalian masukkanlah ke saldo bagian debit 100 juta. Kemudian kita masuk ke tanggal 3. Perhatikan kembali jurnal umumnya di tanggal 3. Di sana ada beban tagihan listrik. Berarti perusahaan membayar beban tagihan listrik. Jadi kas berkurang berada di posisi kredit senilai 100.000. Jadi kalian kurangkanlah saldo debit yang 100 juta dikurang dengan 100.000. Jadi hasilnya nantinya 99.900.000. Untuk memasukkan ke dalam saldo debit atau kredit, kalian lihat nominal terbanyak berada di posisi mana. Jika nominal terbanyak adalah di posisi debit, maka kalian pindahkanlah saldo di sebelah debit. Begitu juga untuk tanggal 7, di sana ada pendapatan. Pendapatan berarti kas bertambah, posisi di sebelah debit senilai 10 juta. Jadi saldo yang ada di debit 99.900.000 itu kalian tambahkan 10 juta. Hasilnya adalah 109.900.000. Posisi saldo tetap di debit karena nominal terbanyak adalah di debit. Begitulah selanjutnya dalam pembuatan buku besar. Jadi semua akun-akun yang ada di dalam jurnal umum kalian pindahkan ke buku besar. Jadi selesai dari akun kas, kalian bisa nanti pindah ke perlengkapan, ke utang, ke modal, pengambilan pribadi atau PRIP, begitu selanjutnya untuk membuat buku besar sampai akun yang ada di jurnal umum selesai. Nah, setelah membuat jurnal umum, nantinya kita akan membuat ke neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo akun-akun yang ada di dalam buku besar perusahaan pada saat tertentu. Neraca saldo membantu menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Inilah dia neraca saldo. Neraca saldo itu dibuat di akhir periode. Nah, ini format untuk pembuatan neraca saldo. Tetap nama perusahaannya tadi adalah Salon Beauty dan ini neraca saldo dan periodenya adalah di akhir. Di akhir ya, berarti kalau dia Juli itu adalah 31 Juli 2020. Setelah itu kalian buat nomor akun, nama akun, debit dan kreditnya. Nomor akun bisa kalian lihat dari kode akun yang ada di buku besar tadi. Jadi kan tadi yang awalnya kita buat adalah buku besar bagian kas duluan kan. Jadi nomor akunnya itu adalah 1101, nama akunnya kas dan posisinya kalian lihat di debit kah atau di kredit. Nah, jadi semua yang ada di buku besar tadi hasil akhirnya kalian pindahkan ke dalam neraca saldo. Berapa jumlah di
akun kas, masukkanlah ke dalam neraca saldo. Begitu juga nanti untuk akun yang lainnya. Semua jumlah dimasukkan hingga akhirnya jumlah debit dan jumlah kredit itu harus balance. Jadi neraca saldo ini menguji kebenaran antara jumlah sisi debit dan jumlah sisi kredit, apakah sudah benar. Inilah dia untuk neraca saldo. Mungkin sampai di sini penjelasan kita di hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar ya anandaku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.